Walau masih belum resmi menjadi presiden, keunggulan Biden dalam pemilu di Amerika terhadap Trump membuat pasar saham global mendapatkan banyak katalis positif, terutama harapan pertumbuhan ekonomi dan kenaikan harga komoditi setelah tensi perang dagang Amerika Serikat dan China mereda. Berikut ini tips dari Nico Lawrence, Head of Research Panin Sekuritas, untuk memilih saham-saham yang cocok di pasar saat ini. Jadi emang sebenarnya kalau kita lihat foreign flow kan belakangan lumayan positif ya. Jadi ini translasinya sebenarnya banyak katalis positif nih. Pertama dari sisi election di US itu. Jadi kalau misalnya kita lihat kebijakannya Biden, most likely itu bakal ada potensi buat deeskalasi tensi antara US dan juga China. Jadi itu harapannya bakal positif sebenarnya buat nanti komoditi, karena tensinya semakin turun, ibaratnya dari China juga bakal bisa meningkatkan dari sisi manufacturing, growth level bakal kembali, itu positif buat komoditi. Lalu kalau kita lihat kan juga sebenarnya belakangan ini currency-nya lumayan stable ya. Kalau kita lihat kan kebijakannya Biden ini stimulus lebih besar, translasi money supply-nya itu tinggi, jadi buat dari DXY atau dollar index ruangnya lebih akan mengalami pelemahan. Jadi itu bakal positif dari sisi currency. Kontraksinya itu mengecil. Lalu kalau kita lihat juga dari sisi inflow buat obligasi itu juga masih menjaga dari nilai tukar. Jadi kita lihat sih currency bakal lebih stable ya. Dan ini harapannya kalau currency stable, foreign itu bakal lebih pede sebenarnya buat masuk ke pasar. Terus yang ketiga adalah sebenarnya di tahun depan kan ekspektasi buat ekonomi itu akan mengalami recovery ya. Jadi kalau kita lihat ketika pasar memasuki initial cycle atau yang ibaratnya kayak fase-fase ekonomi pelan-pelan mengalami perbaikan, itu biasanya equity atau saham itu akan lebih perform dibandingkan obligasi. Jadi bisa dibilang kelihatan bahwa dari sisi investor pun baik di foreign ataupun domestik, mereka udah melakukan switching tuh dari sisi defensive asset. Jadi kelihatan bahwa kayak yield US itu trennya lagi naik, yield di beberapa negara itu juga lagi naik, berarti indikasi mereka telah melakukan penjualan obligasi dan shifting buat aset-aset beresiko. Kalau domestic side ini yang paling penting menurut kita adalah dari consumer confidence dan business confidence ya, which itu nanti bakal datang dari sisi vaksinasi seperti apa. Kalau kita lihat atau pantau buat perkembangan vaksin ini, trennya kan positif ya, bukan cuma dari Pfizer aja. Moderna kemarin state bisa sampai 94,5% buat effectivity rate, lalu bisa lebih mudah nih karena ibaratnya cuma minus 20 derajat Celcius. Juga buat yang hari ini kan dari Oxford dan juga AstraZeneca, itu responnya juga positif buat dari sisi immunity. Jadi kalau seandainya nanti kita akan mulai vaksinasi di bulan Desember, ini translasi dari sisi masyarakat confidence-nya bakal mulai pulih, dan ini bakal berdampak nanti buat recovery ekonomi di tahun depan. Lalu buat dari sisi growth level, harapan kita di kuartal keempat juga kontraksinya bakal lebih kecil dibandingkan kuartal ketiga. Supportnya sebenarnya cukup banyak sih. Pertama dari sisi export level itu pelan-pelan kontraksinya semakin kecil. Lalu yang kedua kita lihat kan dari sisi akselerasi belanja pemerintah itu dari perbaikan ekonomi nasional, trennya juga positif. Lalu beberapa rilis data terkait consumption itu juga positif, contohnya penjualan mobil, itu yang menurut kita juga bakal support dari sisi pasarnya. Ya, jadi selalu ya, history will always repeat itself. Jadi kalau kita lihat sebenarnya zaman-zaman ketika market itu lagi turun atau top, itu biasanya tuh saham-saham defensif itu biasanya lebih perform. Yang ibaratnya consumer, telco itu biasanya lebih positif. Cuman kalau kita lihat dari sisi pertama dari sisi asset rotation dulu ya, asset rotation investor kita bisa sarankan mereka mengurangi porsi buat pembelian obligasinya. Jadi mereka bisa switching ke aset-aset berisiko seperti saham. Jadi mereka bisa tingkatkan porsi buat equity-nya. Itu mungkin range-nya bisa di sekitar 60-80% tergantung risk profile-nya masing-masing. Lalu dari sisi buat sector rotation, kita juga sarankan sebenarnya buat investor itu lebih mengambil saham-saham yang sebenarnya lebih small cap gitu ya.
saham-saham small cap itu biasanya lebih perform ketika ekonomi itu lagi bullish ya, lebih positif ya, karena bisa dibilang kan mereka dari sisi return juga bakal lebih atraktif. Lalu sektor rotation yang kedua adalah kita bisa switching buat yang lebih agresif. Jadi kalau sebelumnya itu kayak consumer, kita bisa switching tuh ke energi related. Lalu buat saham-saham komoditi itu juga harusnya positif, kayak contohnya nikel, lalu CPO. Banking kita masih jadi fokus buat yang paling utama sih ya, karena kelihatan banget dari sisi fundamentalnya mengalami improvement ya. Jadi kalau kita lihat dari sisi restrukturisasi, trennya tuh semakin kecil trennya. Lalu harapannya juga dari sisi lending growth juga akan membaik di tahun depan. Profitability kita lihat bakal improve. Jadi secara sektor kita tetap sarankan dari perbankan. Lalu buat sektor seperti komoditi itu kayak plantation dan juga metal mining khususnya buat nikel, itu yang menurut kita akan perform sih di tahun depan ya. Buat small cap yang menurut kita bagus, ya sebenarnya company yang punya neracanya relatifly sehat ya. Jadi kalau kita lihat, kalau seandainya company ini punya debt level yang lebih rendah dibandingkan peers, itu juga harusnya positif. Kalau kita lihat juga, kalau dari sisi laba, kita lihat ke belakang, mungkin small cap emang nggak begitu bagus ya ketika di tahun 2020. Cuman kira-kira ekspektasi buat perbaikan laba seperti apa? Apakah small cap ini akan mengalami perbaikan dari sisi pendapatan atau laba? Lalu kita bisa lihat juga sebenarnya small cap yang valuation-nya relatif masih lumayan murah sih ya, karena kalau small cap ibaratnya dari sisi price to book value-nya mungkin bisa di atas 10 kali, price earnings ratio-nya bisa di atas 50 kali, itu udah nggak terlalu atraktif, valuation risk-nya terlalu tinggi.